Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Zaki SPDI, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS At-Taqwa 15, Muara Tengah, Desa Sukatenang, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sekaligus mahasiswi PPG Batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Hari ini Rabu 7 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktek mengajar saya. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat. Terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semuanya ya hari ini ya. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di kelas ini bersama Ibu pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama. Kepada Ananda Radit dimohon untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Silakan. Baik teman-teman, sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengulas sedikit tentang materi minggu lalu ya. Masih ingat gak nih materi minggu lalu membahas apa? Nabi dan Rasul. Nah, jumlah nabi secara keseluruhan ada berapa? Siapa yang tahu? Oke, Rita, berapa jumlah nabi? 300. Oke, kurang 4. Ayo, ada yang bisa jawab lagi? Berapa jumlah nabi? 325. Masih kurang 4. Siapa yang bisa jawab dengan betul, dengan benar? Berapa tadi? 128.000 kelebihan. Oke ya, masih kurang tepat ya. Siapa yang tahu? Yang betul? Berapa Nopal? 124.000 nabi. Ya, jawaban Nopal yang betul. Jumlah nabi secara keseluruhan itu ada 124.000 nabi. Ya, 124.000 nabi. Dan jumlah rasulnya sekarang ada yang tahu jumlah
yang tabah. Oke, boleh. Ada lagi? Oke, Firman, apa arti ulul azmi? Rasul yang sabar. Ya, betul. Boleh. Ada lagi? Apa? Rasul yang hebat. Baik. Jadi ada yang mengatakan Rasul yang sabar, ada yang mengatakan Rasul yang tabah, ada yang mengatakan Rasul yang hebat. Baik, akan Ibu jelaskan ya. Ulul azmi artinya memiliki keteguhan atau kesabaran yang luar biasa yang dimiliki oleh beberapa rasul. Ya, di antara rasul-rasul yang Allah utus ke muka bumi ini, Allah berikan julukan kepada rasul-rasul tersebut, yaitu julukan ulul azmi namanya. Jadi ulul azmi itu adalah sebuah julukan atau gelar kehormatan yang Allah berikan kepada beberapa rasul yang diutusnya. Nah, rasul-rasul tersebut itu ada berapa yang tahu? Siapa yang tahu unjuk tangan? Ayo. Rasul-rasul Allah yang diberi gelar ulul azmi oleh Allah ada berapa? Oke, ada berapa, Saskia? Ada 7, kurang tepat. Ayo, siapa yang tahu yang benar jawabannya? Ada berapa rasul yang diberi gelar ulul azmi? Oke, Hawa, ada berapa Hawa rasul yang diberi gelar ulul azmi? Ada 5, ya betul. Rasul yang diberi gelar ulul azmi adalah ada 5 rasul. Nah, ada 5 rasul. 5 rasul itu siapa aja atau siapa saja yang mendapatkan gelar-gelar tersebut? Ayo, ada yang tahu nggak? Siapa aja yang pertama? Nabinya, nama nabinya, siapa yang mendapatkannya? Pertama Nabi Nuh. Ya betul. Yang kedua Nabi Ibrahim. Ya betul. Yang ketiga Nabi Musa. Yang keempat Nabi Isa. Betul. Yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, betul semuanya. Betul sekali ya. Yang diberi gelar oleh Allah adalah yang pertama Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nabi-nabi tersebut adalah yang mendapat gelar atau julukan ulul azmi. Ya. Kenapa yang diberi gelar mereka bukan Nabi Ishak, Nabi Yahya, Nabi Yakub? Ya, kenapa? Ada yang tahu nggak? Karena itu tadi memiliki ketabahan dan keteguhan hati yang sangat luar biasa. Ketika nabi-nabi itu berdakwah, mendakwahi kaumnya, sangat berat ujiannya yang Allah berikan kepadanya. Ketika Nabi Muhammad berdakwah, bagaimana dia berdakwah mendapatkan apa? Cacian, hinaan, ya, yang dilakukan oleh kaumnya. Tapi Nabi Muhammad tetap menjalankan amanahnya dengan baik, dengan sabar, dengan tabah, terus berjuang memberikan atau mengajak kaumnya untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Kemudian juga Nabi Ibrahim, bagaimana dia mendakwahi kaumnya, ya. Dan kemudian juga Nabi Musa, bagaimana dia mendakwahi kaumnya ketika menghadapi siapa? Raja yang menentang, yang mengaku sebagai Tuhan. Nah, apa? Raja Firaun. Ya, Nabi Musa ketika berdakwah menghadapi Raja Firaun, ya, begitu berat
kelompoknya masing-masing. Tugas kalian adalah menceritakan tentang kisah-kisah Nabi yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Nanti kita akan kocok ya. Nanti kita akan undi maju perwakilan kelompoknya untuk mengambil undian ini ya. Setelah itu kalian sudah dapat tugasnya masing-masing dan kalian harus mempresentasikan maju ke depan untuk menceritakan kisah Nabi yang ulul azmi ini ya. Ngerti anak-anak? Nah, sebelum kita memulai diskusi, kita ice breaking dulu ya. Kita bernyanyi bersama seputar ulul azmi. Oke, siap ya? Oke, kita mulai nyanyi bersama-sama ya. Ayo, Ibu itu 1, 2, 3. Rasulullah azmi ada 5 orang, mereka yang banyak dapat cobaan dan jabaran ketika berdakwah. Musa, Isa, Nuh, Ibrahim dan Muhammad. Musa bisa tongkatnya pun bisa menjadi ular, bisa sembuhkan orang yang buta, bisa berbicara ketika baik. Nabi Nuh hidupnya lama, 950 tahun, membuat bahtera selamat dari bencana. Namun keluarganya tidak beriman. Ibrahim hangus dibakar api, bisa hidupkan makhluk yang mati. Muhammad Khatamul Anbiya, diturunkan Al-Quran, bisa membelah bulan. Yeay, tepuk tangan. Semangat ya. Masih semangat? Semangat dong. Oke, sekarang Ibu akan memberikan kertas selembar untuk kelompok-kelompok kalian. Oke. Nah, nanti kalian tulis di sini, diskusikan ya per kelompok mengenai cerita Nabi ulul azmi. Oke, maju dulu ke depan, perwakilan 1 orang. Ayo, siapa yang maju dari kelompok kita? Silakan ambil undiannya. Ayo, bentar ya, dikocok dulu. Oke, silakan ambil. Nanti baru dibuka ya. Oke, siap. Selanjutnya kelompok ini. Siapa yang mau maju? Oh, kamu, boleh. Udah maju aja nih, boleh, nggak apa-apa deh. Ya, siapa yang kelompok ini maju? Berdiri, ambil. Anissa yang lebih dekat. Oke, ambil. Yang belum, ambil, maju. Novel. Oke, yang terakhir siapa? Sudah siap untuk membukanya? Oke, coba ditunjukkan dari kelompok ini dulu. Nova, kamu mendapatkan Nabi apa? Nabi Nuh. Oke, ingetin ya, Nova kelompoknya Nabi Nuh. Oke, kelompok Anissa, Nabi apa? Nabi Musa. Oke, kelompok Kalita? Nabi Muhammad. Kelompoknya Abdurrahman? Nabi Isa. Oke, kamu Farhat kelompoknya? Nabi Ibrahim. Baik, sudah mendapatkan tugasnya masing-masing. Kalian sekarang silahkan berdiskusi ya. Kamu Nabi Nuh mendiskusikan kisahnya Nabi Nuh. Kelompok ini mendapatkan Nabi Ibrahim, diskusikan kisah Nabi Ibrahim. Kelompok ini mendapatkan Nabi apa? Nabi Musa, silahkan diskusikan kisah Nabi Musa. Kelompok ini Nabi Isa, silahkan juga diskusikan kisah
kisah Nabi Isa. Dan yang terakhir kelompok 5 tentang Nabi Muhammad. Silahkan berdiskusi semuanya, berdiskusi tentang kisahnya Nabi Ulul Azmi yang 5 ini, masing-masing kelompoknya. Silakan Ibu kasih waktu selama 15 menit ya. Kalau nanti sudah selesai, di antara kalian harus maju menceritakan. Bisa dipahami? Oke, mulai, silakan diskusi. Boleh dicatat, ditulis di kertas itu. Ayo, siapa yang mencatat? Di satu orang aja dicatat, yang mencatatnya satu orang. Ayo silakan, waktunya 15 menit dari sekarang. Ayo silakan. Gak apa-apa bersuara, ayo. Yang tadi diceritakan kisah-kisah Nabi Ulul Azmi atau Rasul Ulul Azmi. Bagaimana kisahnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad dengan mukjizat-mukjizat beliau semuanya, mereka semua. Ayo ditulis. Nabi Ibrahim tadi itu apa aja? Ya, mukjizatnya. Nabi Ibrahim menghadapi kaum apa? Nabi Musa menghadapi kaum apa? Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Nuh. Ya. Tadi sudah ada klubnya ya, tadi kita nyanyikan ya. Tuh, itu sudah ada klubnya tuh yang tadi kita nyanyikan sebagai ice breaking-nya. Minimal 10 baris ya. 10 baris, minimal 10 baris. Lebih banyak lebih bagus. Ayo, siapa yang nulis nih? Ayo, gak apa-apa. Ayo, tuangkan yang kalian tahu ke dalam catatan kalian.
Nabi Ibrahim, tuh Nabi Ibrahim dia tidak hangus di bakar api. Ini sudah? Coba ibu lihat mana bukannya. Oh masih kurang banyak lagi, tambahin lagi. Tambahin kata-katanya lebih panjang. Oke, tambahin lagi. Sudah Radit? Oke, lanjutin ya, masih ada waktu 15 menit. Gimana Firman? Ayo kasih gagasannya, kasih penjelasannya. Siapa tadi yang bisa berbicara ketika bayi itu? Nabi apa namanya? Nabi siapa? Tuh, kita sebutnya. Sudah Abdurrahman? Oh, sedikit lagi. Oke. Gimana Rita? Apakah sudah selesai? Oke, waktunya 7 menit lagi. 7 menit lagi waktunya. Setelah ini harus ada yang maju untuk menceritakan hasil dari tulisannya. Haikal. Sudah Haikal? Bel, sudah Bel? Abel? Nur Aini? Saskia? Anissa? Yo, 5 menit lagi. 5 menit lagi waktunya. Oke, 3 menit lagi. Sudah? Sedikit lagi tambah.
lihat. Wah, iya ini sudah bagus ini. Ini kelompok Anissa ya. Tentang Nabi apa? Nabi Musa, ya. Oke, bagus. Coba yang ini Bu lihat. Sudah lihat. Tentang Nabi Isa. Oke, bagus ini. Kelompok ini apakah sudah selesai? Oke, coba Ibu lihat oval. Oke, sudah bagus ya semuanya. Oke, sepertinya sudah habis waktunya ya. Sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan, maju ke depan. Harus berani, tidak ibu tunjuk. Yang mau maju ke depan, ayo harus berani semuanya. Apakah sudah siap? Apakah sudah siap? Siap maju ke depan? Oke, terima kasih. Oke ya, kalau begitu kita mulai saja presentasinya dari kalian. Siapa yang mau mulai duluan untuk maju ke depan? Kelompok mana? Oke, Noval. Oke, yang tepuk tangan dulu buat Noval nih. Buka tunjuknya yang berani. Oke, sekarang silakan maju ke depan. Noval ceritakan kisahnya Nabi Nuh. Yang lain, oke, kita dengarkan baik-baik, kita dengarkan bersama. Silakan dimulai baca dengan keras suaranya biar teman-temannya semua mendengar. Oke, silakan. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam termasuk Rasul ulul azmi karena kesabarannya dalam berdakwah dan mendapat hinaan dari kaumnya. Beliau tidak mengenal menyerah, terus-menerus mendakwahi keluarga, kerabat dan masyarakat umum untuk kembali kepada jalan yang lurus. Bahkan istri dan anaknya yang bernama Kan'an termasuk penentangnya. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Nuh yang membangkang ditenggelamkan dengan gelombang air bah dan semuanya hancur, kecuali Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman. Hampir 1000 tahun usianya, jumlah umat yang mengikutinya tidak lebih dari 500 orang. Oke, ya tepuk tangan buat Noval. Ya, terima kasih. Itu adalah kisahnya Nabi Nuh ya, ketika berdakwah sangat mendapatkan banyak pujian, terutama dari keluarganya ya. Keluarganya tidak mengikuti ajarannya, malah membangkang. Istrinya, anaknya yang bernama Kan'an ya, adalah orang-orang yang menolak ajaran Nabi Nuh. Nah, itu adalah ujian yang terbesar yang dialami oleh Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh tidak berputus asa, tetap teguh menjalankan amanah Allah untuk berdakwah ya, terus berdakwah, tidak putus asa. Dan pada saat Nabi Nuh mendapatkan ujian dari Allah berupa banjir besar, Nabi Nuh bisa membuat bahtera ya, dari Noval ya, di situ ada ya, membuat bahtera. Bahtera itu apa sih? Membuat kapal yang besar. Untuk apa? Untuk apa? Untuk menyelamatkan
membangkang ya, sepertinya seperti itu ya, begitu ya. Oke, terima kasih ya kepada Nova, kita berikan tepuk tangan. Oke, selanjutnya ayo yang berani lagi, siapa yang mau maju menceritakan kisah Nabi Ulul Azmi? Oke, Elita, silakan maju. Silakan dibacakan yang keras agar teman-teman mendengar. Nabi Muhammad SAW. Keras suaranya. Nabi Muhammad SAW sejak dari kecil sampai dewasa mengalami masa-masa sulit. Pada usia 6 tahun beliau sudah menjadi yatim piatu. Setelah dewasa beliau harus membantu meringankan beban paman yang merawat beliau. Namun yang paling berat tantangan yang dihadapi adalah setelah diangkatnya beliau menjadi rasul. Penentangan bukan saja dari orang lain, tetapi juga dari Abu Lahab pamannya. Oke, udah segini aja. Oke, ya, silakan duduk ya. Kita akan tepuk tangan juga. Ya, itulah kisah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara kelima nabi ini, Nabi Muhammad yang paling berat ujiannya ya, karena beliau dari kecil sampai dewasa selalu mendapat ujian dari Allah, mendapat kesedihan, ujian dari kaumnya, ujian dari keluarganya sendiri ya, tapi Nabi Muhammad tetap tabah, tetap teguh menjalankan amanah dari Allah. Baik, ada lagi? Tanya apa? Indi, silakan. Kenapa hanya yang 5 rasul itu yang mendapatkan ulul azmi? Baik. Apakah ada yang bisa menjawab atau yang mau menjawab? Silahkan, Ibu serahkan ke kalian yang bisa menjawab. Ayo, siapa? Oh, oke, Farhan. Bagaimana? Oh, ya, karena hanya 5 rasul tersebut yang memiliki tingkat kesabaran yang berbeda. Ya, betul sekali Farhan. Ya, berdasarkan Al-Quran ya, surah Al-Ahqaf ayat 35 yang berbunyi fasbiru kama sabaru ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum, yang artinya bersabarlah kalian sebagaimana kesabaran para rasul yang memiliki keteguhan hati. Nah, itu ya jawabannya, betul sekali Farhan. Ya, tepuk tangan buat Farhan. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apakah sudah jelas? Sudah mengerti semuanya? Oke, kalau sudah mengerti dan sudah paham, maka kita ambil kesimpulan ya pada materi hari ini. Ya, kesimpulan yang pertama adalah ulul azmi itu artinya apa? Memiliki
keikhlasannya Nabi Musa dan kasih sayangnya Nabi Isa, dan tentunya kita bisa meneladani akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itulah kesimpulan kita pada materi hari ini. Kemudian yang terakhir adalah refleksi, ya, dari hasil belajar tadi. Apa yang kalian dapat dari materi yang tadi Ibu sampaikan? Oke, Anissa, apa? Ya, bagus sekali Anissa. Ada lagi yang lain? Oke, Rizky, apa yang kamu bisa ambil hikmah dari materi hari ini? Bersabar dan pantang menyerah. Bagus. Ada lagi yang lain? Oke, Radit, apa? Keteguhan dalam berdakwah. Ya, betul sekali. Semuanya betul sekali. Ya, ada lagi yang lain? Oke. Anggun? Apa? Coba yang keras. Oh, bersabar dalam menghadapi cobaan. Ya, betul sekali. Semuanya betul. Baik, anak-anak semuanya, alhamdulillah materi kita hari ini telah selesai. Dan insya Allah minggu depan kita bertemu kembali pada materi selanjutnya, yaitu tentang akhlak terpuji. Oke,